Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Laili Nur Faiza dengan NIM 18 60 20 72 31 055. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang ditugaskan pada minggu kemarin. Materi yang pertama yaitu hakikat dan jenis-jenis ideologi umum. Kemudian materi yang kedua, peranan ideologi bagi suatu negara. Materi yang ketiga, urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Dan materi yang terakhir adalah perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi liberalisme, komunisme, sekulerisme, dan ideologi keagamaan. Baik, yang pertama yaitu materi hakikat dan jenis-jenis ideologi secara umum. Nah, hakikat ideologi merupakan serangkaian gagasan atau pandangan tentang bagaimana masyarakat harus diatur dengan tujuan tertentu, baik itu politik, sosial, atau ekonomi. Kemudian jenis-jenis ideologi. Jenis-jenis ideologi ada 7. Yang pertama yaitu liberalisme. Liberalisme di sini mengutamakan kebebasan individu dalam politik dan ekonomi dengan menekankan pada hak asasi manusia, pasar bebas, dan demokrasi representatif. Kemudian yang kedua yaitu konservatisme. Konservatisme yaitu mengedepankan pemilihan nilai-nilai tradisional, otoritas, dan stabilitas sosial politik. Dan yang ketiga, sosialisme, yaitu memperjuangkan kepemilikan kolektif atas sumber daya dan distribusi yang adil, dengan tujuan mengurangi ketimpangan sosial ekonomi. Yang kelima, anarkisme, atau menentang otoritas pemerintah dan sosial, mengadvokasi kebebasan mutlak individu serta organisasi masyarakat tanpa negara. Yang keenam, feminisme. Feminisme di sini yaitu memperjuangkan kesetaraan gender dalam segala aspek kehidupan, termasuk politik, ekonomi, dan sosial. Yang ketujuh yaitu Islamisme, yaitu mengadvokasi penerapan hukum Islam dalam semua aspek kehidupan, seringkali dengan tujuan mendirikan negara berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu peranan ideologi sebagai suatu negara. Nah, peranan ideologi sebagai suatu negara yaitu dengan membentuk landasan nilai, prinsip, dan tujuan suatu negara. Mereka mempengaruhi kebijakan politik, ekonomi, dan sosial, serta membentuk identitas nasional dan arah pembangunan. Oleh karena itu, ideologi dapat menjadi panduan untuk membangun negara dan mengaruhi tata kelola pemerintahan serta interaksi internasional. Kemudian materi yang ketiga. Materi yang ketiga yaitu urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, Pancasila memiliki urgensi sebagai ideologi negara Indonesia karena Pancasila menjadi landasan moral, filosofis, dan politik yang mengakomodasi keberagaman dan menjaga persatuan bangsa. Nah, ini itu memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas identitas nasional
serta menegakkan prinsip keadilan dan kesejahteraan bagi semua warga. Kemudian, yang materi keempat, yaitu perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi liberalisme, komunisme, sekulerisme, dan ideologi keagamaan. Yang pertama, Pancasila dengan liberalisme. Nah, Pancasila di sini menekankan pada nilai-nilai seperti persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi yang diatur oleh moralitas agama. Kemudian, liberalisme di sisi lain menekankan pada kebebasan individu, hak asasi manusia, dan pasar bebas tanpa campur tangan pemerintah yang berlebihan. Perbedaannya terletak pada penekanan pada aspek kolektivisme dan moralitas agama dalam Pancasila. Sementara liberalisme menekankan pada individualisme dan kebebasan. Yang kedua, Pancasila dengan komunisme, yaitu Pancasila mengutamakan pluralisme, demokrasi, dan keadilan sosial dalam kerangka negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian komunisme menekankan pada pemilikan bersama atas sumber daya dan penghapusan kelas sosial dalam masyarakat. Perbedaannya terletak pada pendekatan terhadap kepemilikan dan distribusi sumber daya. Yang ketiga, Pancasila dengan sekularisme. Pancasila mengakui peran agama dalam kehidupan bermasyarakat ini dengan menegaskan bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian sekularisme memisahkan agama dari urusan negara dan menekankan pada pemisahan antara agama dan pemerintah. Nah, perbedaan utamanya